1. Mengapa ketentuan bahwa wakil presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, penting dalam konteks stabilitas pemerintahan, agar wakil presiden dapat menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik daripada presiden sebelumnya. B. Untuk memastikan kesinambungan pemerintahan, dan menghindari kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas politik. C. Karena wakil presiden sudah dipersiapkan untuk mengisi posisi tersebut, dengan pendidikan yang lebih tinggi. D. Untuk mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh presiden dan wakil presiden secara bersamaan. E. Agar DPR dapat segera mengajukan calon presiden baru tanpa perlu proses yang panjang. Pasal 8 ayat 1. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan menghindari kekosongan kekuasaan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Ketentuan ini krusial untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mengalami ketidakpastian atau kekosongan kekuasaan dalam situasi kritis. 2. Apa implikasi dari ketentuan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus memilih wakil presiden dalam waktu 60 hari setelah terjadinya kekosongan? A. Mengurangi tanggung jawab presiden dalam menentukan calon wakil presiden. B. Menjamin bahwa proses pemilihan wakil presiden berlangsung cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan fungsi eksekutif. C. Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk merundingkan calon yang paling populer. D. Mengizinkan presiden untuk memilih wakil presiden tanpa melibatkan lembaga legislatif. E. Menghindari keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan wakil presiden. Pasal 8 ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Menjamin bahwa proses pemilihan wakil presiden berlangsung cepat untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan fungsi eksekutif. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa kekosongan di posisi wakil presiden dapat diisi dengan segera, sehingga stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan fungsi eksekutif tidak terganggu. 3. Apa dampak dari ketentuan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama menjalankan tugas kepresidenan jika presiden dan wakil presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan? A. Memastikan bahwa kepemimpinan negara tetap berjalan tanpa kekosongan kekuasaan dalam situasi darurat. B. Mengizinkan salah satu menteri untuk mengambil alih kekuasaan penuh tanpa persetujuan MPR. C. Membuat proses penggantian kepemimpinan menjadi lebih lambat karena melibatkan banyak menteri. D. Mengurangi tanggung jawab menteri-menteri tersebut dalam menjalankan fungsi kementerian mereka. E. Mengharuskan MPR untuk segera melakukan pemilihan tanpa mempertimbangkan situasi politik saat itu. Pasal 8 ayat 3. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Sampai akhir masa jabatannya. Memastikan bahwa kepemimpinan negara tetap berjalan tanpa kekosongan kekuasaan dalam situasi darurat. Ketentuan ini penting untuk menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah kekosongan kekuasaan, sehingga negara tetap dapat berfungsi dengan baik dalam situasi kritis. 4. Mengapa pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden penting dalam konteks pelaksanaan pemerintahan negara? A. Untuk memastikan bahwa presiden dan wakil presiden memahami tugas-tugas mereka dalam pemerintahan. B. Untuk menekankan pentingnya kepercayaan rakyat dalam mendukung kebijakan pemerintah.
C. Sebagai bentuk simbolik dari peralihan kekuasaan kepada lembaga legislatif. D. Untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan komitmen moral dari presiden dan wakil presiden dalam menjalankan amanah rakyat. E. Sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum mulai bekerja sebagai pemimpin negara. Pasal 9 ayat 1, sebelum memangku jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pengucapan sumpah atau janji sebelum memangku jabatan merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan komitmen moral presiden dan wakil presiden, menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. 5. Mengapa dalam situasi di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, sumpah presiden dan wakil presiden masih harus disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung? A. Karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap konstitusi. B. Karena Mahkamah Agung mewakili lembaga yudikatif yang memastikan keabsahan hukum dalam pengambilan sumpah. C. Untuk menjaga stabilitas negara dan memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tetap berada dalam koridor hukum yang sah. D. Karena pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden tidak dapat dilakukan tanpa pengesahan dari semua lembaga negara utama. E. Karena pimpinan Mahkamah Agung lebih berwenang dalam memastikan bahwa sumpah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan agama. Pasal 9 ayat 2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Kehadiran pimpinan Mahkamah Agung memastikan keabsahan hukum dalam prosesi pengambilan sumpah, terutama saat MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang, sehingga fungsi lembaga yudikatif tetap berjalan dalam menjaga konstitusi.